Beli kopi di pinggir jalan. Cakep Bang Ibu. Diminum hangat saat senja. Daripada bengong tanpa tujuan, mending dengerin kita ngobrol aja. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Ipung dan rekan gua Bang Ipung, sore hari ini nih kita kedatangan tamu spesial. siapa tuh? Mahasiswa baru dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Penasaran nggak nih? Penasaran banget kayaknya nih. Penasaran, oke. Bisa Kalau kali gitu, langsung dipanggil nih. iya benar. Di sini kita panggil langsung aja, kita panggilkan Bang Zeki. Sebelumnya halo semuanya, perkenalkan nama gue Zeki. Gue dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, KPI. KPI banget gitu. KPI bisa gitu teman-teman. Oke, Bang Zeki, Ya. dari Universitas Ibnu Khaldun, Tuh. Prodi KPI. Ya. Wih, mantep banget tuh. KPI itu berarti tentang kejurusan penyiaran Islam ya, Bang ya? Oke. Jurnalistik. Ya, bisa. Boleh dijelasin dong kenapa tertarik sama KPI? Boleh. Kenapa tertarik sama KPI ya? Jadi FYI dulu nih, abang-abang, gue tuh anaknya yaping banget. Gue anaknya yaping banget. Gue anak ekstrovert banget, gue anaknya yaping banget. Jadi gue ngeliat jurus kejurusan yang sedang rumah gue, yang emang cocok ya. Jadi kayak bidang gue banyak ngobrol nih, banyak ngomong, dan gue juga culture banget gue. Izin banget, ini mah izin. Lancar banget gue kalau buat masalah sosialisasi gitu. Jadi yang gue lihat di Wika Bogor, KPI nih yang bagus dengan bidang gue. Ya udah, akhirnya gue tertarik lah sama KPI begitu. Iya benar. Jadi buat teman-teman yang kalau misalkan cari kejurusan tuh emang bener yang harus sesuai sama dengan sama bidang dan skill kita. Biar apa? Ya biar betah, biar fokus belajarnya. Bener gak Bang? Betul. Oke, perkenalan udah, terus tadi opening juga udah. Boleh dong Bang, kita main games dulu nih. Ya, boleh. Boleh. Gue punya game simple, namanya This or That. Pasti udah familiar banget dong Bang. Wah, belum terlalu denger sih. Oh gitu. Simple aja sih Bang. Nanti gue sama Bang Ipung bakal kasih pilihan yang benar sama-sama sulit gitu. Lu jawab dengan cepat, gak pakai mikir, gak pakai lama. Siap Bang Zeki? Siap banget. Siap. Oke. Mulai ya Bang. Boleh. Boleh dimulai dari Bang Ipung. Dari saya nih, makan warteg atau makan kafe? Makan warteg. Masak sendiri atau GoFood? Masak sendiri sih. Oke. Kos kamar mandi di dalam atau kos kamar mandi di luar? Karena kebetulan kos gue kamar mandi di dalam, jadi kamar mandi di dalam. Oh, kamar mandi di dalam. Oke. Pulang cepet atau pulang lama? Pulang malam. Oh, pulang malam. Anaknya malam banget sih. Anaknya Jadi malam. pulang malam. Culture habis. Habis. Next nih Bang. Habis itu tugas Hamin seminggu atau tugas Hamin semalam? SKS tuh Bang. Kebetulan ada tugas yang belum gue kerjain, jadi SKS lah. SKS. Sistem kebut semalam nih. Kebut semalam Oke. banget. Next Bang. Dosen killer tapi nilainya real atau dosen baik tapi nilainya goib Bang? Killer kayaknya ya. Walaupun galak nih. Walaupun galak. Penting nilai bagus lah. Tapi nilainya bener-bener ada gitu Iya, ya. daripada dosen kurang cuman itulah pokoknya ya. Oke. Next Bang. Lanjut. Bahasa daerah atau bahasa gaul? Bahasa gaul dong, anak culture. Anak culture gitu. Siap. Terakhir nih Bang, jelas banget nih, transportasi umum atau online? Kayak Gojek, Grab, Maxim. Transportasi umum sih gua. Oh, berarti bawa motor sendiri nih? Bawa motor sendiri. Oke. Siap. Udah beres Bang? Oke, udah beres. Oke, Gitu berarti aja pokoknya. Kita bisa masuk langsung ke topik utama kita, yaitu ngebahas tentang culture shock yang ada di dunia perkuliahan. Oke. Yang pertama nih Bang, apa
first impression lu ada di UIK? Wah, passion ya. Jujur, passion gue banyak sih. Banyak. Dengan gue yang punya. Itu banyak dong. Iya, banyak banget. Karena kan Padang ya kan ya bang? Iya, Padang ke Bogor. Jadi mungkin gue gak usah sebutin semuanya ya, beberapa aja. Mungkin Yang paling gitu. iya, Paling banget. passion gue mungkin culture shock gue juga ya. Dan passion gue di KPI tuh dari logat sebenarnya. Di Logat. Logat dengan gua yang orang Sumatera Barat, teman-teman. Wah, itu keras pak logatnya. Oh iya benar, berarti Nanya tinggi. UIK itu kan kebanyakan orang Sunda. Iya, Lemas. orang Sunda. Jadi ada beberapa waktu ini sedikit cerita ya. Beberapa waktu gua ngobrol sama temen gua nanya kabar lu gimana? Dengan logat Sumatera gua yang tinggi dan yang khas, seakan-akan dia ngerasa apa lu nyantangin gua gitu loh. Terus gua gue cuma nanya kabar, bukan nanya ancam gitu. Iya kan, jadi wah ini yang harus gue benerin nih. Akhirnya gue mencoba masuk peran mereka dengan lebih rendah nih gua, kabar lu gimana, walaupun agak aneh, cuman itu kocak banget sih, karena di daerah gua Sumatera Barat itu orang kalau ngomong ke berantem kan, soal lu kemana? Kalau Iya enggak, benar. kemana lu? Tuh, lu kalau gua ke Bogor, lu mau kemana? Jadi kalau bahasa TikTok nih ya, soft spoken lah. Jadi itu sih first impression gua. Cuman kalau buat first impression gua mungkin 8/10 lah ya, karena dari orang-orang yang juga baik dan teman-temannya juga akrab dan lingkungannya enak sih, saling rangkul banget. Paling dari first impression, iya, apalagi KPI, apalagi Keluarga besarnya tuh familiar. familiar banget. Paling itu buat first impression nomor 10. Cuman kalau buat culture shock, wah banyak pak. Iya, banyak banget lah. Kira apa tuh? Tadi kan udah saya sebutin di awal tuh, tadi kan sempat dari logat sama kebiasaan. Jadi kalau apa ya, kalau di Padang itu dagang ya. Dagang itu kan udah jadi salah satu pekerjaan budaya sana. Di Padang. Padang lah segala macam bla. Gue pernah sama teman-teman gue. Jadi di sisi lain, karena gue orang Padang, ini tolong teman-teman gue ya, tolong obat nggak kalian? Kita nongkrong, lapar lah, saat itu lapar. Akhirnya ada temen gue nanya mau makan apa, dan dia bilang di Padang aja kali ya enak. Hanya karena gue orang Padang, gue disuruh beli dengan ngomong oke bahasa Padang. Itu kan mau ngerubah semuanya. Jadi mungkin itu bercanda ya, cuman gue bikin ya, apakah orang Tegal keluar begitu? Kan enggak. Jadi emang ya banyak lah kata-kata segala macam, apalagi yang sering yang gue lihat tuh pokoknya banyak lah. Kalau gue ceritain juga ntar masih juga capek sendiri gitu ya, cuman terserah lagi gitu sih buat gue. Terus nih bang, apa yang buat lu tuh ngerasa beda banget? Wah di sini nih gue udah nggak bisa ngelakuin hal yang pernah gue lakuin di Sumatera gitu. Nah, ada gak tuh bang? Kalau gua ya di sana itu ramai mulu. Jadi kalau di daerah gua berisik segala macam itu ya berjalan saat juga nggak masalah sebenarnya, aja ya, wajar aja. Jadi kayak emang keras banget gitu. Karena di Bogor ada kekeluargaan yang harus dihormati. Jam jadi 1, jam 2 itu kita harus ini jadi ya. kalau di Bogor yang gue lihat, di Bogor tuh saling menghormati. Bukan berarti di Sumatera Barat menghormati, cuman di Sumatera Barat itu mereka lebih suka dengan hal-hal yang kayak gitu. Penting rame Dan merasa kan aman, kawasan segala macam. Nah, ini kalau di sisi lain di Sunda, di Jawa Barat ini, mereka lebih suka kedamaian, tenang. Mungkin itu sih yang nggak bisa gue lakuin di Bogor. Jadi kalau di Padang tuh ada banyak
cara kalau jam 3 jam 4 musik kanan kiri. Nah kalau di Sunda di Jawa Barat di Bogor sendiri bentar gitu mungkin sampai jam 12 gitu. Paling malam paling satu gitu. Ini bang, kadang kan di Bogor ini daerahnya itu banyak yang pakai Ciawi, Ciampea, apa? Cilengsi, Citerep yang banyak kayak kayak gitu. Lu bingung bacanya atau lu pede aja gitu bacanya? Bingung banget Gitu. sih gua, bingung banget sih gua. Soalnya gue juga sering dengar orang-orang yang bukan dari daerah Sunda ngomong Citerep, yang ada tutunya itu kayak agak aneh gitu Iya. didengarnya. Jadi kan kalau di Sumatera Barat itu kan bukan E kita bacanya, tapi E. Jadi gue sempet salah ngomong. Gue nanya sama temen gue di mana. Rumah lu di mana? Gitu. Dia ngomong di Citerep. Sedangkan gue ngomong tuh Citerep. Jadi kalau di Minang itu kental banget bahasanya. Jadi malah kayak bahasa Medan Iya, ya. jadi bahasa Medan, Sumatera masuk sana lah ya. Gue pernah juga ditanya mau ke ada di daerah Jakarta, gue lupa namanya. Itu tuh gue baca semua. Nah kalau di Bogor itu yang menurut gue lebih aneh, itu dia Ranca Bungur. Kenapa Ranca Bungur? Karena di bahasa Padang itu ranca artinya cantik. Oh, Ranca itu. Nah, jadi ranca itu artinya cantik, ganteng, segala macam. Bagus lah. Ketika gue ngomong itu ranca bungur. Jadi aneh didengarnya. Yang harusnya kata-kata itu tuh ranca bungur, gue ngomongnya ranca bungur gitu loh. Jadi ada jeda. Iya, jadi ada jeda. Nah, ada jeda. Wah banyak banget ya Pak kalau misalnya dari Bogor tuh emang menurut gua apakah Bogor emang di daerahnya pakai Ciawi, Cianjur segala macam. Sedangkan kalau di daerah gua sendiri itu menggunakan kayak misalnya daerah gua namanya Batu Sangkar. Jadi di daerah gua ini apa filosofinya? Batu Sangkar. Jadi dulu tuh ada batu yang kayak sangkar segala macam. Ada namanya Balimbiang, ada namanya Padang Panjang. Jadi nggak ada cicinya, jadi kayak agak tahu gua sejarah gitu kan ya ada. Jadi emang tergantung daerah. Itu nggak mempersalahkan. Karena emang kan setiap daerah punya ciri Iya, khasnya punya sendiri ciri khas masing-masing. Ketika orang Sunda main ke Sumatera, pasti banyak Iya, ngalamin culture shock, bener banyak nggak banget bang? sih, banyak banget sih. Kalau sampai temen gue aja bilang kalau misalnya gue ke Sumatera Barat, kayaknya gue kena omelin mulu. Gitu. Iya, karena lo kata kenceng semua, gitu sih. Bener. Sedangkan orang Sunda tuh soft spoken. Gitu. Nah, iya. Bisa yang namanya disentak dikit gampang. Iya, itu jadi kan ada perbedaan gitu kan. Iya, benar. Di Bogor nih udah berapa tahun nih bang? Dari pertama sampai sekarang? Gue kebetulan dulu gue pondok. Oh, Gue pondok di Bogor juga. di Bogor juga. Oh, di Bogor juga. Cuman gue nggak memprogram bahasa Sunda. Udah kelas 7 di Bogor, lama sih gue di Bogor tuh dari kelas 7 sampai gue kelas 12. Berarti lu udah lumayan bisa beradaptasi ya ketika masuk univ ini? Sebenarnya dibilang bisa atau enggak kurang sih, karena dari diri gue sendiri itu belum ada kemauan. Karena emang banyak banget yang harus diselaraskan. Banyak banget yang harus diadaptasikan juga. Dan dari gue sendiri kayak terlalu males sebenarnya buat nggak usah lah di segala macam, jadi diri gue sendiri aja. Cuman di sisi lain ternyata perlu adaptasi. Ngomong-ngomong nih bang, lu perlu berapa tahun untuk beradaptasi di sini? Kalau tadi gue bilang gue dari kelas 7 ya di Bogor, berarti harusnya kan itu udah lama ya adaptasinya. Cuman Tapi sampai saat ini masih belum. masih belum sebenarnya. Masih Belum karena makin kesini gue makin banyak teman dan temen-temen gue itu membawa bahasa-bahasa baru, apalagi ternyata gue juga baru tahu ternyata Sunda itu nggak Bogor doang bahasa Sunda, ada bahasa Sunda Bandung, bahasa Sunda Cirebon segala macam. Oh baru tahu lagi setelah, jadi wah makin banyak sih yang bikin harus gue ini iya. Kalau lo tahu nih bang, bahasa Sunda kan ada bahasa Sunda yang kasar banget, Iya. ada yang halus,
Terus ada yang bener-bener paling kasar banget itu bahasanya sia lu ya. Nah, lu merasa sakit hati gak tuh kalau misalkan disia-siain, dimaneh-manehin sama orang Sunda gitu? Kalau disia-siain sama orang Karena Sunda, kan bahasanya beda ya. iya, Jadi penyampaiannya juga pasti beda dong, penerimaan kalimatnya Iya, juga betul. pasti beda gitu. kalau disia-siain sama orang Sunda pasti sakit hati sih. Orang Sunda sendiri yang situ ya? ngomong. Oh, bukan situ arahnya ya? Bukan sia-siain ya? Bang, nih kita udah di penghujung acara, boleh nggak kasih pesan buat adik-adik yang lagi mau merantau biar nggak takut atau hopeless buat ngerantau itu? Apalagi sama orang Minang ya. Sesama orang Minang tuh boleh banget bang. Jadi buat teman-teman, mikir-mikir kali ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman takut buat ngerantau, takut buat pergi jauh dari keluarga atau segala macamnya, sebenarnya ketakutan atau pikiran itu sendiri yang rusak planning kalian. Jadi kalau di orang Minang tuh ada pepatahnya, di mana bumi dipijak, di situ ada orang Minang. Nah, jadi nggak usah takut. Iya, jadi nggak usah takut kalau misalnya buat rantau, karena di rantau itu kalian bakal banyak hal-hal yang baru, banyak ilmu-ilmu yang kalian ketahui daripada ketakutan itu sendiri. Kalau misalnya ketakutan kalian homesick segala macam bla bla bla, dinikmatin aja, karena itu salah satu dari proses kalian berjuang di apa namanya, pulau orang atau tempat orang. Jadi nggak usah takut. Intinya kalian berani, kalian udah hebat. Ngerantau bukan hal ngerantau itu bukan kewajiban, cuman pilihan. Itu sih. Itu aja. Buat lu sendiri nih bang, merantau itu suatu hal yang buruk atau suatu hal yang emang harus dinikmati untuk kehidupan lu nih? Kalau dari gue pribadi itu harus banget dinikmati. Kenapa? Karena dari ajaran bokap gue sendiri, dan kebetulan gue anak pertama di keluarga gue tuh nggak boleh lemah, nggak boleh cemen atau segala macam. Iya benar. Karena kadang kerasnya orang tua itu bakal ngalahin kerasnya dunia. Jadi kalau misalnya lu anak laki-laki apalagi anak pertama dan mental lu lemah, wah hancur pak lu di dunia. Kerasnya dunia segala macam, maksudnya kerasnya ini kan notabene dari banyak problem, dari orang-orang baik buruk segala macam. Jadi nikmatin banget gue nikmatin banget. Kan, daripada jadi beban. Iya, kadang orang capek karena pikiran sendiri. Baik kalau misalnya kita nggak ngelakuin atau segala macam, cuman menurut gue pribadi, gue selalu pikirin, lu jalanin ke sana. Jadi itu lebih enak dari lu nikmatin, dan hasil dari lu nikmatin itu yang bakal dikenang. Itu sih. Setuju. Kita menanam, pasti kita juga yang menuai. Itu maksudnya. Itu enaknya di situ. Jadi nggak usah takut lah segala macam, nikmatin aja. Itu mungkin poin pentingnya ya. Budaya boleh beda, tapi semangat harus tetap sama. Culture shock cuma sementara, tapi pengalamannya bisa kalian dapat sampai selamanya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Kita tutup dengan sebuah pantun. Jadi, pergi ke pasar beli markisa, Cakep, dijual oleh seorang kakak. cakep. Meski beda bahasa dan budaya, jangan menyerah dan jangan putus asa. Dan juga untuk special guest star kita, Bang Jeki. Bang Jeki. Terima kasih banyak Terima nih kasih, Bang, Bang Jeki. udah Sama-sama. mau berbagi informasi menarik, cerita yang Pengalamannya. unik, pengalamannya juga buat adik-adik yang mau merantau juga. Jadi jangan takut dong, karena udah diceritain juga tadi sama Bang Jeki, diambil pengalamannya Bang Jeki ya teman-teman. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Gua Ipung, Dan gue Kocep. pamit undur diri. Dadah. Dah.